Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten untuk bidang matematika SMA ya, tahun 2024. Oke, sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya. Aku bacakan dulu. Misalkan A, B bilangan bulat positif. Oke, A, B-nya itu bulat positif, kita harus tulis bulat positif. Jadi kan bulat positif kan mulai dari 1, 2 dan seterusnya, atau lebih tepatnya bilangan asli ya. Tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Oke, berarti A dan B itu saling prima ya. A dan B coprime ya, atau saling prima. Artinya adalah tidak ada persekutuan ya, atau teman-teman bisa mengatakan apa ya istilahnya ya, ya faktor primanya gitu ya, itu tidak ada yang saling beririsan, begitu ya, tidak ada yang saling beririsan sehingga faktornya itu cuman satu doang, yaitu 1 ya nilainya. Oke, selanjutnya apa? Jika berlaku ini per ini sama dengan A per B, maka nilai A plus B adalah, pertama kita harus menghitung yang atasnya dulu. Nah, ingat, teman-teman bisa menggunakan barisan dan deret, atau teman-teman bisa menggunakan cara seorang ilmuwan ya. Ada ilmuwan namanya Gauss ya, Frederick Gauss. Itu dia menghitung nilai-nilai yang ini itu dengan cara unik ya. Misalkan aku mengasumsikan nilai jumlahnya adalah S ya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 104. Nah, ketika dibalik prosesnya, hasilnya kan sama ya, jumlahnya tetap S. Jadi kalau kita punya, misalkan kita punya gini, kita punya 1 tambah 5, itu kan sama dengan 6. Ketika kita balik prosesnya, tetap 6 kan, 5 tambah 1 ya. Nah, ini juga sama, ketika dibalik prosesnya tetap menghasilkan nilai S. 104 tambah 103 tambah 102 sampai ditambah 1. Ini kalau kita jumlahkan, ini kan jadi 2S ya. Nah, ini jadinya 1 tambah 104, 105. 2 tambah 103, 105. Begitupun sama ya, 105 semua. Sampai 105. Nah, ini kita bisa hitung teman-teman, 105-nya ada berapa? Karena di sini 1, 2, 3 sampai 104, berarti 105-nya juga ada 104. Ya, 105 dikali 104. Nah, baru kita bagi dengan 2, karena kita ingin menghitung nilai S-nya ya. Jadi S-nya adalah 105 dikali 104 dibagi 2. Ini berapa? 104 bagi 2 itu 52 ya. 105 dikali 52 sama dengan 5460 ya. 5460. Nah, begitupun sama dengan cara untuk menentukan yang bawahnya ya. 3 tambah 4 tambah 5 sampai 106. Jadi silakan teman-teman hitung saja yang bawahnya ya. Aku langsung aja ke nilainya karena sudah di kotret ya. 5668. Oke, jadi yang bawahnya 5668, yang atasnya 5460. Nah, berarti bentuk yang ini kita bisa ubah menjadi 5460 per 5668 sama dengan A per B ya. Oke, kembali lagi ke nilai dari A, B-nya. Katanya di sini A dan B-nya itu dia coprime ya, atau saling prima. Berarti tidak ada faktor selain 1 dari kedua bilangan ini. Kita akan lihat teman-teman menggunakan EPB saja ya. Dari 5460 ya. Ini kan posisinya A-nya sebagai 5460 dan B-nya sebagai 5668 ya. 5460 dan 5668. Kita akan bagi dengan 2.
kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini berlaku untuk keduanya kita bagi dengan angka yang sama, teman-teman ya. Ini berapa nih? Oke, 273 ya hasilnya. Ini aku sambil pegang kalkulator. 2730 terus 5668 dibagi 2 dibagi yang sama ya. 2834. Oke, apakah masih bisa dibagi dengan hal yang sama atau angka yang sama? Bisa ya, karena ini masih bilangan genap. Kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan 2. 2730 dibagi dengan 2, 1365. Terus 2834 dibagi dengan 2, 1417. 1417. Nah, ini tidak bisa dibagi dengan angka genap lagi. Kenapa? Karena ini angkanya ganjil. Nah, sekarang kita coba dengan angka yang ganjil. Seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi karena 5 nggak bisa ya, berarti kelipatan 5 itu tidak bisa membagi kedua ruas. Kenapa? Karena 1417 itu bukan kelipatan 5. Begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membagikan kedua bilangan ini dengan angka 13 ya. Ini kenapa tiba-tiba ada angka 13? Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan metode Eratosthenes ya. Aku akan tulis supaya teman-teman bisa mengecek apa itu metode. Bukan metode sih, teorema ya kalau nggak salah. Eratosthenes dalam menentukan apakah dia prima atau bukannya. Oke, sebenarnya kalau metode Eratosthenes itu didasarkan pada pembagian dengan bilangan prima ya. Jadi nanti batasnya adalah kuadratnya dari bilangan prima. Misalkan kita akan susun bilangan primanya 3, 5, 7, 13, 11 ya. 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Nah, ini kita akan kuadratkan semuanya. Jadi kalau misalkan angka tertentu pangkat 2 itu sudah melebihi 1417, maka angka yang bisa kita bagi adalah angka sebelum A. Misalkan apa ya misalkannya? Misalkan di sini ya, 31 pangkat 2 itu berapa gitu ya. Nah, karena dia lebih dari sesuatu, maka pembagiannya itu harus dimulai dari angka 29 sampai angka 3. Jadi 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sampai 29. Begitu ya. Nah, nanti kita ceknya seperti itu. 1417 kita bagi dengan 3. Kalau nggak bisa dibagi dengan 3, kita bagi dengan 5, 7, 11, 13, 17, sampai 29. Kalau sudah sampai 29 tidak habis dibagi oleh 29 dengan bilangan itu, maka ini dikatakan sebagai sebuah bilangan prima ya. Asalkan ini syaratnya terpenuhi ya. Oke, dan ini aku mendapatkan ternyata kedua ini kita bisa bagi dengan 13. Oke, kita akan coba lihat kalkulator. 1365 dibagi 13, 105 ya. Terus 1417 kita bagi dengan 13, 109. Oke, nah ini yang dimaksud pada soal bilangan akhirnya adalah 100, atau ini kan disederhanain teman-teman ya. Hasilnya adalah 105/109. Ini sebenarnya disederhanakan saja sih. A per B. Nah, di sini dikatakan bahwa A per B itu saling prima. Artinya ketika bentuknya sudah seperti ini, tidak ada angka selain 1 yang bisa membagi keduanya. Ini kan kalau kita bagi dengan 2 kan tidak bisa. Atau kita bagi dengan 5, ini bisa, cuma ini gak bisa. Ya, begitu ya. Jadi ini udah paling sederhana ya.
Nah, maka kita bisa simpulkan A-nya sama dengan 105 dan B-nya sama dengan 109. Kalau kita jumlahkan, seperti pada pertanyaannya, A tambah B sama dengan 5 tambah 9 itu 14, 1 tambah 0 tambah 0, 1 ya, 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya adalah 214, gitu ya. Oke, hasil akhirnya adalah 214. Oke teman-teman, sebenarnya ini ada satu cara yang sangat-sangat simpel ya. Karena ini tanpa berpusing-pusing menentukan menggunakan Eratosthenes itu ya, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Pertama kan kita punya untuk yang atas itu 105 kali 104, itu gak usah sederhanain ya. 105 kali 104 per 2, ini untuk yang atas. Sekarang kita hitung yang bawah, 3 sampai 106. Kita hitung dengan cara yang sama ya. Misalkan jumlahnya D, 3 ditambah 4 sampai 106. Kita balik 106 ditambah 105 sampai 3. Ini hasilnya 2D. Ini kan hasilnya 109 ditambah 109 sampai 109. Ini ada sebanyak 104 ya. Nah, berarti 2D sama dengan 109 kali 104. Nah, di sini kita bisa bagi lagi. D 109 kali 104 per 2. Nah, ini yang bawahnya. Jadi, yang atas dan bawah kita bisa ubah menjadi bentuk yang ini. S dan D. Jadi, S per D itu sama dengan A per B ya. S-nya adalah 105 dikali 104 per 2 dibagi 109 yang ini dikali 104 per 2. Kita bisa coret 2-nya karena dia di bawah posisinya. 104 juga di posisi yang sama ya, 104 ini. A per B. Dapat deh. A-nya 105, B-nya 109. Maka hasilnya adalah 104 tambah 109, 214. Gitu ya. Ya mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.